Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Leaders Corner in association with Globalisasi dan terbukanya konektivitas dunia saat ini mendorong dan mendobrak batas-batas negara ke arah perdagangan bebas. Hal ini mendorong persaingan antar negara semakin ketat. Alhasil perlu adanya inovasi dan upaya untuk mengurangi hambatan perdagangan. Salah satunya adalah melalui Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Anda menyaksikan Leaders Corner bersama saya Frida Litwina. Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau KPBPB merupakan salah satu upaya untuk mengurangi hambatan perdagangan yang berpotensi merugikan negara. Kawasan perdagangan bebas juga bertujuan untuk mengembangkan beberapa sektor perekonomian, mulai dari perdagangan, jasa, dan manufaktur. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Iksan Vansuri. Salam sejahtera Pak Iksan, terima kasih sudah hadir di Leaders Corner bersama CNN Indonesia. Bisa Bapak jelaskan lebih lanjut mungkin apa itu sebenarnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas? Oke, terima kasih, Pak. Jadi BPK PBPB adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas. Nah, kata kuncinya kan ada badan. Nah, badan ini dibentuk oleh pemerintah pusat pada tahun 2007 melalui PP, kalau untuk Tanjung Pinang itu PP 47 tahun 2007. Nah, badan ini diberi authority atau kekuasaan untuk mengelola suatu kawasan. Nah, kenapa tadi Badan Pengusahaan Kawasan? Nah, jadi kawasan itu adalah kawasan yang diberi label khusus, yaitu diberi beberapa fasilitas baik dari sisi fiskal ataupun non fiskal. Seperti free trade zone begitu Pak ya? Fiskalnya adalah pembebasan untuk pembayaran PPN. Jadi pajak pertambahan nilai. Jadi barang yang masuk ke kawasan KPBPB ini itu akan bebas PPN. Kemudian yang kedua juga untuk barang mewah, PPN BM. Nah, itu juga diberi kebebasan untuk barang yang masuk atau melalui kawasan ini itu juga akan diberi tidak perlu membayar pajak. Nah, kemudian di samping dua PPN BM itu juga ada pembebasan biaya masuk untuk ekspor impor. Nah, satu lagi itu adalah pembebasan untuk PPh pasal 22. Nah, itu dari sisi fiskalnya. Kemudian dari sisi non fiskalnya itu adalah kemudahan dari sisi imigrasi, yaitu pengurusan visa. Tadi ada visa yang 86 negara bisa melakukan bisa langsung datang mengurus visa on arrival ketika berada di kawasan ini, ya, yang diberi label KPBB ini. Kemudian juga ada satu keistimewaannya itu ya ada yang namanya lartas. Jadi ada barang yang dikasih label lartas, barang yang dilarang atau dibatasi. Nah, tapi untuk kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas ini sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, jadi boleh digunakan, tapi tentu dikontrol ya dengan batasan-batasan tertentu. Ini bisa digunakan untuk proses produksi investasi yang akan masuk di dalam itu. Nah, untuk Tanjung Pinang sendiri, untuk Kepri sendiri itu ada 4 BPK PBPB, yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang, yang ini disingkat BP Tanjung Pinang. Kemudian Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan. Kemudian ada Badan Pengusahaan Kawasan Karimun. Dan satu lagi yang paling besar adalah Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Salah satu badan pengusahaan adalah BPK PBPB Tanjung Pinang. Nah, bisa dijelaskan lebih jelas lagi mungkin yang specifically yang Tanjung Pinang ini Pak, BP Tanjung Pinang. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa BP Tanjung Pinang ini berada di wilayah pemerintah Kota Tanjung Pinang dan berada di pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi mempunyai 2 kawasan terenklav, yaitu Free Trade Zone Dompa dan Free Trade Zone Senggarang. Nah, Free Trade Zone Dompa ini dengan luasan sekitar 800 hektar, ini dimaksudkan untuk mengembangkan kawasan industri manufaktur yang berbasis maritim. Nah, jadi di sini akan fasilitasnya sudah ada apa aja Pak di sana? Fasilitasnya kalau untuk yang di Dompa kita sudah punya jalan, pelabuhan sebentar lagi rampung, kemudian sumber air, listrik itu sudah cukup tersedia
Jadi dan sudah ada juga beberapa investor yang masuk ke kawasan kita. Jadi saya pikir untuk tahap awal pengembangan kawasan Prioritas Zone Dompa ini untuk secara infrastruktur sudah cukup. Gitu loh. Satu lagi yang berada di yang enklave satu lagi lah Prioritas Zone Senggarang. Senggarang ini mempunyai luasan sekitar 1.600 hektar. Ini berada di wilayah ibu kota, pemerintah kota Tanjung Pinang. Nah, ini dikhususkan untuk pengembangan Central Business District. Jadi nanti di sini pengembangannya sifatnya adalah pariwisata, perkantoran, perdagangan jasa, hal-hal seperti itu. Juga mempunyai pelabuhan nanti, Pelabuhan Tanjung Gliga, itu untuk pelabuhan penumpang. Ya, baik. Nah, kalau untuk masyarakat sekitarnya sendiri, keuntungan apa yang sudah diberikan oleh kawasan ini, KPBPB ini? Jadi gini, kita kan salah satu booster pertumbuhan ekonomi atau pendapatan negara itu kan adalah dari pajak ya. Sementara di sini kan semuanya bebas. Nah, apa nih tujuan dibalik ini pemerintah membangun itu? Tadi, yang seperti yang saya sampaikan, ini investasinya berkembang supaya terjadi multiplier effect. Ketika investasi masuk, di situ kan akan dibutuhkan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja tentu yang diutamakan pasti di sekitar kawasan Prioritas Zone tersebut, khususnya Tanjung Pinang, gitu ya. Terus juga ketika pertumbuhan ekonomi perputaran ekonominya berjalan kan nanti di situ akan tumbuh-tumbuh bisnis-bisnis lain yang di sekitar itu rumah makan, hotel, laundry dan sebagainya seperti itu. Oke. Core bisnis dari BPK PBPB Tanjung Pinang. Apa, Pak? Tadi dari 2 enklave itu, yang pertama Prioritas Zone Dompa itu sendiri adalah dikhususkan untuk kawasan industri manufaktur, ya, industri pengolahan yang memang nanti di situ berbasis maritim, Mbak. Nah, nanti di dalam kawasan industri Dompa ini, proyek-proyeknya di samping tadi kawasan industrinya juga akan ada perubahan-perubahan kepadatan tinggi, perdagangan jasa, dan juga pariwisata sedikit. Kemudian di situ ada pelabuhan Tanjung Moco. Nah, di sini khusus untuk industri manufaktur. Itu core bisnisnya. Terus satu lagi yang di Senggarang itu adalah untuk FTZ Senggarang adalah untuk Central Business District. Jadi di situ akan ada perkantoran, perdagangan dan jasa, ya, kemudian hiburan-hiburan, kemudian rumah sakit, universitas, segala macam. Jadi memang di 2 ini diseimbangkan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu karakteristik dari investornya dari mana saja, Pak, yang sudah ada sejauh ini? Menurut data dari BKPM, memang investor yang paling banyak ya memang negaranya berasal dari Singapura. Dari Singapura ya? Karena memang paling besar kan untuk Indonesia itu kan paling besar Singapura kan. Nah, apalagi untuk kawasan Kepri. Nah, Tanjung Pinang sendiri kan border dari Singapura itu kalau by ferry itu cuma sekitar hampir 1,5 sampai 2 jam. Malaysia pun sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Jadi pasti karakteristiknya pertama yang paling banyak pasti dari Singapura. Nah, terus juga Singapura ini kan juga merupakan hub ya, Mbak. Jadi sebetulnya banyak negara itu semuanya landingnya di Singapura dulu. Nah, itu yang kita kejar sebetulnya. Limpahan dari Singapura. Tapi kita tidak menunggu itu saja. Kami dari Tanjung Pinang juga aktif ini. Sekarang yang dalam waktu dekat ini Singapurnya nanti gandeng sama Turki, Mbak. Singapura dan Turki malah ya. Jadi karena kita di Dompa itu untuk pengembangan industrinya itu kita mau label ada satu kawasan untuk industri halal. Nah, kita anggap memang kita sudah pelajari juga bahwa Turki merupakan salah satu hub untuk industri halal. Jadi kita akan coba masuk di global supply chain-nya. Baik. Nah, sebelum kita break, Pak, mungkin bisa dijelaskan apa manfaat yang didapatkan oleh Indonesia nih dengan kehadiran BP Tanjung Pinang? Jadi karena memang ini bentukan dari pemerintah pusat gitu ya, yang merupakan kawasan strategis nasional, pasti pemerintah punya agenda di situ kan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi kan mempunyai beberapa elemen ya, dari konsumsi, government expand, kemudian investasi, ekspor import. Nah, FTZ itu khususnya BP Tanjung Pinang itu punya beban di investasi dan ekspor import itu. Jadi harus ngebusnya sisi pertumbuhan ekonomi dari situ. Jadi manfaatnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari peningkatan investasi dan ekspor. Ya, terima kasih. Baik, Pak Ihsan, kita jeda dulu. Sesaat lagi Leaders Corner masih akan kembali, tetaplah bersama kami.
Anda masih menyaksikan Leaders Corner bersama saya Frida Litwina dan masih dengan perbincangan terkait Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tanjung Pinang dengan narasumber Bapak Muhammad Iksan Fansuri, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pak Iksan, kemudahan investasi apa saja yang kemudian ditawarkan oleh BP Tanjung Pinang ini kepada investor? Oke, terima kasih. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu apa yang menjadi kebutuhan investor ketika berinvestasi di kawasan. Jadi apa yang dia butuhkan. Yang pertama adalah tentu tadi infrastruktur, ya. Kemudian yang kedua ketersediaan tenaga kerja, kemudian juga keamanan dan kenyamanan. Itu juga faktor yang sangat penting, Mbak. Yang ini yang kita pelajari selama ini itu juga akan berpengaruh sekali terhadap minat investor ketika dia mau berinvestasi, khususnya di kawasan BP Tanjung Pinang. Di samping tadi label dari KPPPB ini sendiri adalah pemerintah memberikan beberapa kebebasan ya terkait pajak tadi, PPN, PPNBM, bea masuk gitu ya, PPh pasal 22. Nah, itu juga sesuatu yang menarik. Nah, tapi Tanjung Pinang sendiri harus punya signature untuk menarik minat investor untuk datang ke tempat kami. Nah, di samping lokasi yang memang tadi strategis berada di dulu dibilangnya Sijori ya, Singapura, Johor, Riau ya. Nah, jadi memang kita berada di situ sangat dekat dengan Singapura yang merupakan hub salah satu pusat bisnis dunia gitu ya. Kemudian juga dengan Malaysia. Nah, kami BP Tanjung Pinang sendiri juga sering mempelajari apa sih yang menjadi kebutuhan investasi itu yang paling penting. Yang bisa dikasih label aman dan nyaman. Salah satunya adalah perizinan. Nah, perizinan dari tahun 2021 pemerintah pusat sudah mengeluarkan aplikasi OSS RBA, Risk Based Approach gitu ya. Jadi berbasis resiko. Nah, dengan OSS ini semuanya diurus secara aplikasi. Jadi tidak perlu datang lagi ke ke kantor kami BP Tanjung Pinang secara langsung, semuanya bisa dilakukan secara online berbasis aplikasi OSS RBA tadi. Okay. Nah, itu satu, itu memang menjadi kebutuhan menjadi kerjaan atau memang menjadi sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, kami BP Tanjung Pinang sendiri juga dalam rangka mendukung proses perizinan cepat itu juga membuat beberapa aplikasi, salah satunya adalah Si Peran Baru. Jadi Si Peran Baru ini aplikasi yang berbasis spasial, jadi pola ruang. Nah, jadi ketika investor tertarik nih mau berinvestasi di Tanjung Pinang, dia nggak usah datang dulu, dia buka aja aplikasinya, dia lihat, dia tandain tuh tanahnya ada di mana. Nah, terus nanti dia klik di situ. Cukup tahu tuh nanti biaya investasinya akan berapa, tanahnya harga berapa. Ini khusus BP Tanjung Pinang atau semua BP? Makanya saya bilang tadi ya? Itu signature-nya untuk Tanjung Pinang. Nah, itu jadi itu dua hal yang memang ini ya. Di samping ya memang tadi masalah keamanan ini ya memang ini masalah nasional sebetulnya. Jadi investasi akan sangat berbanding lurus dengan jaminan negara terhadap investor yang akan masuk ke kawasan kita. Nah, dengan kemudahan-kemudahan tentunya yang tadi sudah Pak Iksan ceritakan ada digitalisasi seperti itu. Kemudian investor yang ingin berinvestasi di BP Tanjung Pinang bisa mengharapkan keuntungan apa nih Pak? Ya artinya dengan tadi digitalisasi kan mereka menghemat waktu. Ya. Apalagi di OSS itu kan semuanya sudah dikunci. Proses perizinan pengeluaran ujung-ujungnya kan nanti di situ akan ada perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh BP Tanjung Pinang. Nah, itu semuanya ada waktu. Jadi kita tidak bisa dari sisi BP Tanjung Pinangnya juga tidak bisa ngulur-ngulur waktu seenaknya gitu ya. Semuanya sudah dikunci di aplikasi gitu ya. Nah, mereka juga terjamin gitu loh. Artinya kalau memang mereka sudah memenuhi semua syaratnya sesuai dengan aplikasi, kalaupun tidak saya tanda tangani gitu ya, itu akan tertangani secara elektronik. Nah, artinya itu satu hal yang menarik gitu kan. Jadi yang menarik, jadi ya mohon maaf itu juga menutup celah dalam tanda kutip adanya permainan-permainan tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi. Berarti lebih percaya diri dan kemudian ada kepastian dalam hal jangka waktu juga ya Pak ya untuk berinvestasi di BP Tanjung Pinang. Apa saja kemudian yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah yang masih kurang nih untuk menjaring investor lebih banyak lagi khususnya ke BP Tanjung Pinang? Jadi untuk BP Tanjung Pinang kita mempunyai dua otoritas di dua pre-trade zone tadi, Mbak. Pre-trade zone Dompa
dan Senggarang. Nah, untuk perlintasan Dompaknya sendiri, memang kebutuhan jalan saya sekitar 46 kilo ya, untuk kita sudah bikin master plan-nya untuk 2 kawasan ini. Nah, sekarang baru ada sekitar 40% lah yang terbangun. Nah, walaupun dengan 40% ini sebetulnya siapa yang mau investasi silakan masuk, masih baru oke 20 ya. kilometer berarti Pak ya. Jadi sisanya ya sambil jalan gitu ya. Tapi mereka silakan masuk saja, itu saya yakin itu pemerintah pasti akan bangun, karena memang untuk uniknya kalau di kawasan kita ini bisa dikeroyok, Mbak. Itu tadi perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat, yaitu dalam perpanjangan tangan kita sebagai KSN kan, BP Tanjung Pinang, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kota Tanjung Pinang. Jadi nggak bisa kerja masing-masing, nggak bisa kerja sendiri. Nah, mereka juga misalnya jalannya masih kurang, bisa dibantu provinsi untuk menyelesaikan atau Pemkot Tanjung Pinang. Nah, Pak Gubernur kita Pak Ansar Ahmad juga sangat mendukung gitu ya, karena memang terbukti beliau sudah menyerahkan semua jalan yang berada di dalam kawasan itu asetnya ke BP Tanjung Pinang, sehingga kami bebas untuk merencanakan dan menyelesaikan pembangunannya gitu. Jadi kita menentukan prioritasnya yang mana akan kita bangun, itu memang semuanya tergantung dari BP Tanjung Pinang. Nah, hal-hal yang seperti itu yang memang perlu. Itu yang untuk Dompak nih Pak, yang satunya Dompak. lagi? Nah, Senggarang juga sama. Senggarang juga kita punya jalan sekitar 60-an kilo, malahan lebih luas. Nah, ini juga masih agak minim gitu ya, baru sekitar 30-40% aja yang terbangun. Tapi memang sebetulnya dengan kondisi ini sudah cukup memadai. Nah, saya juga lagi ngejar, Mbak, untuk Dompak tadi adalah penyelesaian finalisasi untuk pengoperasian Pelabuhan Tanjung Mocho. Pelabuhan Tanjung Mocho itu yang berada di kawasan kita, yang memang masih berada di Kementerian Perhubungan. Nah, ini kalau ini sudah final untuk pengoperasiannya, saya yakin ini akan sangat efektif dan efisien untuk mengundang investasi masuk ke tempat kita. Tadi sudah di-mention ada pelabuhan, kemudian ada jalan yang belum selesai ya Pak ya, masih sekitar 40%-an. Kalau saya tanya lagi seperti apa detailnya nih Pak, tata ruang dari BP Tanjung Pinang ini, selain ada jalan, kemudian tadi ada pelabuhan, apa saja yang sudah direncanakan Pak? Oke, jadi untuk menjawab itu, saya cerita sedikit agak ke belakang bahwa kami ini adalah bentukan dari pemerintah pusat, gitu ya, berdasarkan PP 47 tahun 2007. Terus ada keluar ketika UU CK 11 kemarin keluar, itu ada turunannya. Ada salah satunya adalah PP 41 tahun 2001 tentang pengelolaan kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas. Nah, termasuklah di dalamnya BP Tanjung Pinang. Nah, turunan dari ini, dari PP 41 tahun 2001 adalah Perpres Rencana Induk BBK namanya. BBKT ya, Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang. Nah, ini yang menjadi kitab suci kita, Mbak, untuk bekerja. Nah, di dalam Perpres Induk itu sudah disebutkan bahwa yang menjadi proyek atau kegiatan yang merupakan tanggung jawab BP Tanjung Pinang ada sekitar 23 proyek. Nah, kami nggak akan lari dari situ. Nah, di 23 ini terus dibikin rencana jangka pendeknya dalam bentuk quick win. Ada 2 quick win saya yang menjadi tanggung jawab kami BP Tanjung Pinang tahun ini adalah, 1 untuk pengembangan kawasan industri halal yang berada di Dompak, ya. Kemudian yang berbasis maritim, yang dalam hal ini mungkin nanti yang kita olah yang pertama adalah rumput laut. Nah, ini sudah ada investor yang masuk, sudah ada MOU juga, beberapa MOU dengan beberapa perusahaan Singapura. Terus yang kedua adalah pengembangan COE, Center of Excellence. Dalam hal ini adalah Pusat Data Analitik atau Data Analytic Center. Nah, ini yang saya singgung tadi berhubungan nanti dengan pemerintah Turki. Jadi akan ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Turki melalui universitas Turkinya itu BAU, Basis Shehir University, dengan Universitas Al-Azhar Indonesia. Wow. Nah, itu nanti semua yang dikelola adalah jadi pusat data analitik ini fungsinya adalah Pak Erlangga sebagai Ketua Dewan Kawasan ketika menetapkan kebijakan, gitu ya, harus melakukan by data dan evidence. Oke, kita jeda sekali lagi nih Pak Iksan, tapi nanti kita akan bicarakan mengenai target dari BP Tanjung Pinang ke depannya ya. Tetaplah bersama kami, Leaders Corner masih kembali sesaat lagi. Terima
kasih Anda kembali di Leaders Corner bersama saya Frida Litwina dan masih membahas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tanjung Pinang. Pak Ihsan, dengan adanya BP Tanjung Pinang ini apa saja target ke depan yang sudah direncanakan? Tadi sebagian sudah di-mention Pak ya, mungkin lebih di-explore lagi potensinya seperti apa nih? Jadi gini Mbak, target kita akan bagi di jangka pendek dulu deh. Yang tadi saya singgung terkait quick win gitu ya. Nah, karena memang kita dikasih beban ini untuk quick win yang pertama adalah pengembangan industri halal yang berada di Dompak. Nah, kenapa halal gitu loh? Kenapa halal? Karena memang halal ini sekarang untuk permintaan terkait barang-barang halal, barang dan jasa sebetulnya ya terkait halal ini memang sangat tinggi sekarang. Nah, ini yang kita mau tangkap dan uniknya kalau di Kepri kita mau kembangkan yang berbasis maritim, yaitu yang dalam waktu dekat ini yaitu terkait pengolahan rumput lautnya. Nah, itu targetnya. Jadi kita sudah melakukan beberapa hal untuk mencapai target ini sebelumnya. Tahun sebelumnya kita sudah sering ke Turki. Kenapa Turki? Karena memang Turki punya bisa kita sebut sebagai hub untuk industri halal gitu loh. Kita mau masuk di global supply chains-nya Turki gitu loh. Jadi kita sudah aktif untuk bekerja di sana. Untuk pengembangan nanti yang kawasan industri halal ini adalah perusahaan dari Singapura ya. Tapi nanti joinnya sama Turki. Nah itu dari yang pertama gitu ya. Nah ini yang kita dapat ya tentu ya target besarnya adalah ya meningkatkan investasi dan ekspor gitu ya. Ekspornya. Memang kita akan hitung lagi lebih detail nanti nilai investasi atau ekspornya berapa persen akan nambah di pertumbuhan nasionalnya. Terus yang kedua juga, tapi potensinya itu, yang jelas potensinya itu. Yang kedua, quick win tadi adalah untuk pengembangan pusat analitik data atau data analytic center. Namanya adalah nanti Indonesia Data Analytic Center. Indonesia Data Analytic Ya, Center. tapi memang beradanya di Tanjung Pinang. Cuma nanti sebetulnya itu adalah punya Bintan Karimun Tanjung Pinang. Jadi bukan punya Tanjung Pinang, tapi memang kenapa di Tanjung Pinang ya karena Tanjung Pinang ibu kota provinsinya di situ. Gitu loh. Nah ini juga nanti pelan-pelan akan dikembangkan dan ini bicaranya Indonesia karena nanti di sini kerjasamanya juga dengan universitas yang ada di Turki dengan pemerintah Turki. Nah data ini juga sesuatu yang memang kedepannya juga merupakan komoditas Mbak. Jadi memang sesuatu yang dalam tanda kutip bisa dijual sebetulnya. Oke. Ya terakhir Pak Ihsan, untuk mencapai target-target yang sudah disebutkan tadi tentunya diperlukan suatu kerjasama atau sinergitas ya Pak antara para stakeholder. Apakah sinergitas antar stakeholder ini yang sudah terwujud dan mungkin belum terwujud dan diharapkan nantinya bisa terwujud? Baik, terima kasih Mbak. Jadi BP di sini adalah sebagai perpanjangan tangan atau memang merupakan kawasan strategis nasional seperti pemerintah pusat. Kemudian ada pemerintah provinsi Kepulauan Riau yang dalam hal ini gubernurnya adalah Pak Ansar Ahmad. Ya, kemudian pemerintah Kota Tanjung Pinang, wali kotanya adalah Ibu Rahma. Nah, jadi yang dibutuhkan investor adalah salah satunya infrastruktur, ya. Kemudian tadi jaminan, ya, jaminan terhadap investor. Nah, infrastruktur selama ini cukup lancar ya karena memang untuk penyediaan jalan, ruas jalan yang saya sebutkan tadi di awal itu memang beberapa jalan yang aset yang dihibahkan oleh pemerintah provinsi, on the way juga pemerintah Kota Tanjung Pinang gitu ya. Pak Ansar Ahmad nih selaku gubernur sudah memberikan beberapa ruas jalan ke kami yang berada di dalam kawasan untuk kami kelola dan kami bangun gitu lah. Nah, jadi tidak ada hambatan lagi kami membangunnya karena memang asetnya sudah punya BP Tanjung Pinang. Nah, itu satu. Kemudian juga ada beberapa aset gedung untuk pengembangan nanti data centernya juga saya on the way sedang bernegosiasi dengan pemerintah Kota Tanjung Pinangnya. Ini bentuk yang sinergitas yang on the way dan sudah terwujud gitu ya. Nah, kita berharap sih ke depannya memang ini lebih ditingkatkan lagi. Terutama karena memang dalam pengurusan perizinan itu juga kami memerlukan campur tangan kan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Karena ada beberapa izin, beberapa proses perizinan berusaha itu, bukan beberapa ya, hampir semuanya perizinan berusaha itu dilalui dengan persetujuan dasar. Nah, persetujuan dasar inilah atau persyaratan dasar inilah yang banyaknya masih menjadi wewenang pemerintah provinsi atau pemerintah Kota Tanjung Pinang.
Baik, terima kasih Pak Iksan sekali lagi atas waktunya dan penjelasannya mengenai BP Tanjung Pinang nih khususnya. Semoga semua targetnya tercapai. Amin. Good luck, semoga sukses. Demikian perbincangan terkait dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tanjung Pinang. Saya Frida Litwina, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Leaders Corner in association with